Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan minggu ini ya kita mau belajar alat ukur vernier kaliper ya, untuk melanjutkan materi yang kemarin saya sudah sampaikan ya. Nah, di sini ya, materi yang sudah saya sampaikan itu untuk pertemuan minggu ini saya akan menjelaskan lewat video ya mengenai vernier kaliper ataupun jang sorong, baik dari fungsinya, cara membaca dalam ukuran vernier kaliper. Nah, di sini ya, vernier kaliper atau nama lainnya adalah jangka sorong, terus sigmat dan mistar geser. Satu alat ini itu namanya terus terang ada lebih dari satu. Nah, fungsinya juga sama, lebih dari satu ya. Nah, di sini ya, vernier kaliper adalah alat ukur ya untuk melakukan perbaikan otomotif. Itu fungsi dari jangka sorong atau vernier kaliper. Nah, di sini ada bagian-bagian vernier kaliper. Yang pertama itu ada yang namanya adalah rahang bawah. Rahang bawah ini fungsinya untuk mengukur diameter luar, ketebalan, dan panjang. Bagian selanjutnya adalah rahang atas. Rahang atas ini adalah untuk mengukur diameter dalam. Selanjutnya ada kunci atau lock. Ini sebagai pengunci supaya nanti pada saat mengukur tidak goyang atau tidak rubah skalanya. Selanjutnya adalah main scale atau skala main yang nanti sebagai pembaca ukuran pada benda kerja yang diukur. Selanjutnya adalah jarum atau dep bar. Ini untuk mengukur diameter, untuk kedalaman. Nah, cara penggunaannya sebagai contoh ya, untuk mengukur diameter luar seperti ini ya, baru nanti dikunci ya, supaya apa? Tidak berubah. Setelah itu tinggal tarik, dibaca main scale-nya, hasilnya nanti berapa. Selanjutnya ya, ini juga bisa untuk ketebalan ya. Sebagai contoh ini penggaris ya. Tebal dari penggaris itu sendiri ada seberapa ya, nanti kunci dan pas. Selanjutnya ya, untuk yang rahang atas ya, ini adalah untuk mengukur diameter dalam. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam tutup spidol ini ada diameter dalamnya. Saya contohkan seperti ini ya. Nah, ini untuk diameter dalamnya tinggal dikunci. Setelah itu ya pas, sama, lihat dari hasil ukurnya. Nah, yang terakhir adalah debar atau kedalaman. Kita bisa menggunakan ini ya, tak fokuskan ya, nanti dipaskan ya. Nah, berhenti di sini, kunci, dilihat hasilnya. Nah, di sini ya, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan lewat papan tulis. Setelah sudah saya jelaskan cara penggunaannya, baru untuk proses cara membacanya ataupun hasil ukurnya. Ingat ya anak-anak,
dalam proses pengukuran ya, sebelum kalian membaca, pastikan posisi ya, pastikan ini sebagai contoh ya, untuk maaf pakai ini aja ya, pastikan ya posisi yang lebih tepatnya itu, lebih bagusnya itu di tengah seperti ini, dan posisinya harus tegak lurus, nggak boleh miring ya. Kalau miring nanti hasilnya kurang akurat ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, ini setelah teknis pengukuran sudah ya, baru saya akan menjelaskan menggunakan pengukuran yang ada di papan tulis ya. Oke, di sini ada contoh dua gambar jangka sorong atau vernier caliper ya. Ini nanti saya akan menjelaskan cara membacanya ya. Nah, dalam vernier caliper atau jangka sorong ini ya, yang pertama pada main scale atau skala main ya, di sini ada dua skala ukurnya ya. Yang pertama yang atas ini ya, ini adalah skala utama ya. Yang garis ini adalah skala utama yang atas ya. Yang kedua yang bawah ini adalah skala nonius atau sering disebut adalah skala geser. Nah, untuk skala utama ini ya, satu garisnya atau satu stripnya itu adalah 1 mm ya. Ingat, untuk skala utama ini adalah 1 mm. Selanjutnya ya, untuk skala nonius ini atau ketelitian ini itu ada dua. Kalau gambar yang nomor 1 ya, atau gambar yang pertama, itu skala noniusnya adalah 0,05 mm. Kenapa 0,05? Apa sih bedanya antara gambar 1 dan gambar 2? Jika gambar 1 dari angka 0 ke angka 1 itu ada 2 garis. Makanya satu garisnya angka 1 ini ya dibagi 2 ya, jadi 0,05. Jika yang nomor 2, contoh yang nomor 2, dari angka 0 ke angka 1 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 garis. Nah, ini skala noniusnya nilainya adalah 0,02 mm. Ya. Oke, lanjut ke gambar yang nomor 1. Nah, setelah kalian sudah tahu ada dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius, sekarang saya akan menjelaskan cara membacanya. Cara membacanya ya, yang pertama, hitung skala utama dari 0 skala utama berhenti pada 0 skala nonius ya. Kita hitung 1, 2, 3 ya. Berarti skala utamanya adalah untuk tahap 1 SKU ya, ini saya singkat adalah 3,00 mm. Ini untuk tahap 1. Selanjutnya untuk tahap 2 ya, SN atau skala noniusnya, itu caranya mencari garis yang tegak lurus antara skala nonius dengan skala utama. Tetapi yang dihitung nilainya dari skala noniusnya itu sendiri. Mari kita lihat ya.
mana yang tidak lurus. Nah, setelah kita lihat ya bolak-balik, ternyata ketemunya ada di sini. Ini adalah garis yang tegak lurus antara skala utama dan skala lurus. Baru kita hitung. Di sini 0, 0,05, 0,10, di angka 110 berarti udah jelas 2, 20, 3, 30, 40, 45. Berarti skala lurusnya adalah 0,45 mm. Tahap yang terakhir tinggal menjumlahkan hasil. Nah, tinggal menjumlahkan ini 5, 4,3 mm. Berarti hasilnya adalah 3,45 mm pada gambar nomor 1. Nah, selanjutnya ya, setelah kalian sudah tahu contoh dari gambar 1 itu nilainya adalah 3,45 mm, kita akan mencoba menghitung untuk gambar yang kedua. Ya. Gambar yang kedua sama seperti yang gambar nomor 1, hanya bedanya pada skala nonius atau skala geser. Jika gambar 1 itu 0,05, gambar 2 adalah 0,02 mm. Langkahnya sama. Kita menghitung dulu skala utama mulai dari 0 berhenti di 0 skala nonius. Ya, coba kita hitung 0, 1, 2. Nah, di sini berhenti. Ya, karena sudah ketemu 0 skala nonius. Berarti untuk gambar yang kedua tahap 1 ya, SKU skala utamanya adalah 2,00 mm. Selanjutnya untuk tahap yang kedua ya, kita mencari garis yang tegak lurus antara skala utama dengan skala nonius. Ayo kita cari ya, mulai dari 0 ya, 1 belum ada yang lurus, 2 belum, 3 ada, 4. Nah, ini di sini nih ya. Ini garis tegak lurus ya. Sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu sama, tinggal menghitung ya. Jika ini ada satu garisnya adalah 0,02 ya, kita hitung 0, 0,02, 04, 0,06, 08, 10 ya. Berarti di angka 1 ini adalah 0,10 mm. Nah, karena berhubung garis yang tegak lurus di sini ya, kita tinggal melanjutkan untuk menghitung saja 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46. Nah, tahap 2 skala noniusnya sudah ketemu ya. Itu adalah 0,46 mm. Skala utamanya sudah ketemu, skala noniusnya sudah ketemu, tinggal proses penjumlahan. 64,2 mm. Nah, di sini gambar yang kedua sudah ketemu. Jumlahnya adalah nilainya adalah 2,46. Nah, setelah saya sudah menjelaskan lewat contoh gambar 1 dan gambar 2 ya, baru nanti saya akan aplikasikan langsung menggunakan alat jangka sorong atau vernier caliper.
Nah, di sini ya, saya tadi sudah menjelaskan lewat gambar. Sekarang proses aplikasinya menggunakan alat. Nah, sebagai contoh, saya jepitkan rahang. Saya jepitkan rahang bawah pada diameter batang katup. Nah, ingat posisinya harus di tengah ya, dan tidak boleh miring. Setelah itu baru kita kunci. Ya. Setelah ini sudah dikunci, ya, kita lepaskan untuk media pengukuran sebagai contoh, baru kita membaca. Ya. Di alat ini kita tinggal baca sama. Mulai dari 0 skala utama, berhenti 0 skala geser, baru kita hitung garis yang tegak lurus. Setelah itu tinggal dijumlahkan. Nah, di sini ya, saya menggunakan jangka sorong dengan angka ketelitian 0,05 ya, sebagai media pengukur tadi katup ya, diameter batang katup ya. Di sini kita hitung ada 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini skala utamanya adalah 7,00. Nah, tinggal mencari garis yang tegak lurus. Nah, untuk mencari garis yang tegak lurus ini memang terkadang kita agak kesusahan ya. Makanya benar-benar harus lebih teliti dan lebih jeli lagi supaya tidak keliru ya. Kalau saya lihat dari hasil tadi pengukuran katup itu berhenti di angka 8, berarti 0,80 untuk skala noniusnya. Jika tadi skala utamanya adalah 7,00, skala noniusnya adalah 0,80, berarti hasil ukurnya adalah 7,80 mm. Nah, itu sebagai contoh untuk yang pengukuran diameter batang katup. Nah, setelah sudah menggunakan mediasi dari alatnya langsung ya, nanti untuk yang pertemuan berikutnya pada saat kalian pertemuan praktek ya, akan lebih mudah lagi karena sudah dijelaskan lewat video ini ya. Semoga lewat video ini ada manfaatnya. Tetap semangat untuk belajar ya. Pertemuan minggu selanjutnya kita akan bahas mengenai langsung untuk prakteknya ya. Apabila kalian masih ada yang bingung ataupun masih belum mengerti ya, kalian bisa nanti bertanya lewat kolom komentar ya. Nanti lewat kolom komentar itu kalian bisa bertanya, nanti akan saya jawab mana hal yang belum kalian jelas ya. Jadi persiapan untuk pertemuan berikutnya nanti kita langsung praktek. Kalian bisa menggunakan mediasi langsung jangka sorong, tidak hanya materi lewat gambar ataupun dengan video ini. Karena apa? Kalau kalian praktek secara langsung ya menggunakan jangka sorong, kalian akan jauh lebih paham dan akan jauh lebih mengerti ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya tutup sekian. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Di pertemuan berikutnya itu mengenai praktek, dipersiapkan baik-baik, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.